sebelumnya kita buka dengan doa. Ayo kita baik, hari ini kita mulai pembelajaran yang baru, teman, bagi perkembangan diriku. Teman, bagi perkembangan diriku. Capaian pembelajaran yang harus kita tempuh yaitu peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik dan sederhana, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki yang memiliki kemampuan dan keterbatasan sehingga bangga dan bersyukur, serta peserta didik menyadari dirinya yang tumbuh dan berkembang berkat peran keluarga, teman, sekolah, dan gereja. Yang pertama, siapa saja yang turut mengembangkan diri kita? Apa peran mereka dalam mengembangkan diriku? Tentu yang kalian sudah tahu itu tentang peran keluarga. Ada peran teman. Baik. Apa pesan kitab suci berkaitan dengan sikap terhadap mereka yang telah berjuang mengembangkan diri kita? Kemarin itu sudah pesan kitab suci yang telah berkembang itu adalah kalau untuk orang tua itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut untuk kitanya yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, terima kasih. Sekarang kita menonton video supaya kita tahu bagaimana peran teman terhadap diri. Kita tidak menggunakan kata. Anak-anak melihat video atau film-film tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu, tulislah pentingnya teman bagi diri. Sudah kita semua tidak ada? Ya, tulis. Sekarang, tulislah pentingnya teman bagi diri. Pentingnya teman bagi diri. Untuk apa? Kalau saya memiliki teman, tadi itu selain saling menolong, apa lagi? Saling membantu, saling menolong ya. Saling membantu, saling menolong bersama. Ada lagi? Ada lagi. Saling menghormati, saling memberi pendapat, atau saling melengkapi. Ibu memberikan sedikit pendapat untuk kita tentang peran teman atau peran sahabat kita. Jadi teman memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita. Kita butuh kehadiran orang lain, baik sebagai teman maupun sebagai sahabat. Sahabat adalah orang yang saling mengenal secara mendalam, saling setia dan mempercayai sahabat. Sekarang kita ambil kitab suci masing-masing. Untuk kelompok satu, mana yang kelompok satu? Oke. Untuk kelompok satu, buka 1 Samuel
Satu sebulan berapa kan? Ayat 1 sampai 4. Ketika dalam hati berbicara dengan salam, berpatulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan meminta perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menambahkan jiwa yang ditangannya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan tempat tinggalnya. Terima kasih tepuk tangan untuk Tika. Baik, setelah kita membaca, ada pertanyaan untuk diskusi. Dan itu nomor 2. Hal apa saja yang mengalir dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan. Hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus berkaitan dengan persahabatan. Masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 1. Kita bisa memisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan anak Raja Saul sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga Yunani. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Sebagai tanda ikatan persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesaran sebagai putra mahkota seperti jubah, pedang, anak panah, dan ikat pinggangnya. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui Yesus menyebutkan murid-muridnya sebagai sahabat. Bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya ke sana kemari. Mereka sudah bisa bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengenal mereka secara mendalam. Kesediaan Yesus untuk berkorban dari sahabat-sahabatnya didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Ia merasa sangat dikasihi. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau bertanya? Tidak ada pertanyaan, Ibu. Daud adalah sahabatnya siapa? Yonatan. Adalah sahabatnya Yonatan. Saat itu Daud dan Yonatan adalah sahabat yang baik, sahabat yang artinya
Sahabat sejati, bisa dikatakan sahabat sejati. Dia sudah berani, dia memberikan segalanya, yaitu memberikan pedangnya, memberikan baju perangnya untuk siapa? Daud. Supaya Daud bisa berperang dengan mulia. Dan apa yang diharapkan oleh Yonatan? Supaya Daud bisa menang dalam peperangan tersebut. Supaya Daud bisa menang dalam peperangan tersebut. Apa kalian bisa seperti Yonatan? Bisa. Anak-anak bisa seperti Yonatan? Bisa. Amin. Amin. Kalau bisa seperti Yonatan. Nah, yang menjadi kesimpulan, jadi kisah kitab Samuel mengisahkan kehebatan Daud dalam memimpin perang serta kerendahan hatinya. Hal itu membuat Yonatan, anak Raja Saul, sangat mengagumi Daud. Ia tahu bahwa Daud hanyalah orang biasa, sedangkan dirinya berasal dari keluarga Yuda. Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Dan sebagai tanda indah persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota seperti juga pedang, anak panah, dan juga pinggang. Tetapi tidak demikian dengan ayahnya. Ayahnya sangat membenci. Karena itu iri akan keberhasilan Daud. Ayahnya Yonatan, ayahnya Yonatan iri akan keberhasilan Daud. Ketika Yonatan tahu maksud ayahnya, ia berusaha menegur ayahnya. Ia berani untuk menegur ayahnya secara halus agar tidak membunuh Daud. Karena ayahnya bersiap untuk membunuh Daud saat itu. Supaya Daud kalah dalam peperangan, supaya Daud itu artinya mentalnya juga kalah. Tetapi Yonatan menegur ayahnya. Karena dia tahu Daud itu orangnya baik. Dan berkat pedangnya Yonatan Raja Saul tidak membunuh Daud. Yonatan memiliki sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya, mengakui pengakuan itu tidak dituntut oleh apapun, termasuk oleh niat busuk ayahnya sendiri. Kesediaan Yesus untuk berkorban demi sahabat-sahabatnya itu didasari pada pengalaman dirinya dikasihi Allah. Karena dia merasa Allah itu sangat mengasihinya dan dia merasa sangat dekat dengan Allah bagaikan sahabatnya. Sedemikian dekatnya ia mampu memahami kehendak Allah. Segala yang dipikir Yesus sesuai dengan kehendak Allah, dan persahabatan dengan Allah yang dia rasakan dia balas dengan mengasihi murid-muridnya. Jadi dengan memperlakukan para muridnya sebagai sahabat, Yesus mendorong mereka orang-orang yang hebat, terlepas dari latar belakang mereka sebagai nelayan atau petani. Jadi murid-muridnya Yesus itu adalah bukan luar besar seperti sekarang bupati punya pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya, kepala-kepala kantor. Tidak. Tapi Yesus memiliki murid-muridnya itu adalah seorang apa? Seorang petani, seorang nelayan. Bahkan ada yang sebagai pemungut cukai. Ada yang sebagai pemungut cukai. Itu adalah sahabat-sahabat Yesus. Sahabat-sahabat Yesus itu adalah orang yang miskin, orang yang rendah. Tetapi dengan caranya Yesus,
menjadi seorang yang hebat yang bisa berbicara di hadapan umum. Nah, setelah Yesus berangkat ke surga, mereka berani tampil untuk berkhotbah dan mewartakan Injil untuk menggantikan Yesus. Mereka berani untuk berkhotbah. Masa nelayan berani bisa berkhotbah? Tetapi itu benar kuasa Tuhan. Demi kasihnya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan anak. Baik, sebagai evaluasi, membagikan soal untuk evaluasi. Jangan lupa tulis nama, hari, tanggal. Oke, kumpul. Oke, selesai. Kita duduk dengan tenang. Kita merefleksikan apa yang kita sudah pelajari hari ini. Pertama, selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau sahabat. Menjadi sahabat. Oke. Yang kedua, apakah saya sudah berusaha mengasihi temanku dengan tulus ikhlas? Ya. Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para muridnya yang rela berkorban untuk sahabatku? Ya. Sebagai aksi, anak-anakku menyusun doa untuk seorang sahabat. Dan ini sebagai tugas kita menyusun sebuah doa sebagai sahabat. Menyusun doa untuk sahabat disusun atau dikerjakan di rumah. Nanti setelah memberikan tugasan ini, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Oke? Doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah menghubungi kami dari pagi hingga siang ini. Sekarang kami mau pulang, hiduplah kami dalam perjalanan pulang, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namun kami puji kiri dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.